kebayang nggak sih kalau sebuah peta ternyata bisa jauh lebih ampuh daripada obat? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sebuah kisah yang luar biasa, di mana geografi, ya ilmu peta, justru jadi pahlawan dalam dunia kedokteran. Ini cerita tentang gimana pertanyaan sesimpel, di mana bisa mengubah segalanya. Pertanyaannya kedengaran agak aneh ya, tapi buat nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke jalanan London di abad ke-19 yang padat dan, jujur aja, jorok banget. Sebuah zaman di mana kita bahkan belum kenal sama yang namanya kuman atau virus. Oke, kita mulai dari sini. Inti dari semua ini adalah satu pertanyaan yang super simpel. Di mana? Pertanyaan inilah yang jadi kunci buat ngebuka pola penyebaran penyakit dan pada akhirnya jadi kunci buat menghentikan penyakit itu sendiri. Kita sekarang ada di London, tahun 1854. Penyakit itu kayak monster misterius yang bikin semua orang takut. Tapi di tengah kepanikan itu, ada satu dokter yang nekat menolak semua teori yang ada. Dia nggak ngelihat lewat mikroskop, tapi dia malah ngelihat sebuah peta. Coba bayangin deh, London di tahun 1854. Revolusi industri lagi gila-gilanya, kota ini penuh inovasi tapi di sisi lain sumpek, kotor, dan sanitasinya parah banget. Sungai Thames itu udah kayak selokan raksasa. Nah, kondisi kayak gini tuh surga banget buat penyakit kayak kolera yang nyerangnya dalam gelombang-gelombang mematikan. Waktu itu, lagi ada perdebatan besar soal ide. Hampir semua orang, termasuk para ilmuwan, percaya sama teori miasma. Intinya, penyakit itu disebabkan sama udara buruk atau bau busuk. Jadi solusinya, ya bersihin aja biar gak bau. Tapi, ada satu dokter namanya John Snow yang punya ide gila. Penyakit ini asalnya bukan dari udara, tapi dari air. Dan benar aja, bencana pun datang. Akhir Agustus 1854, wabah kolera yang super ganas meledak di daerah Soho. Skalanya itu nggak kebayang. Cuma dalam 3 hari, 127 orang meninggal. Dalam 10 hari, udah lebih dari 500 orang. Bisa bayangin kan paniknya kayak apa? Ngelihat tetangga meninggal satu persatu dan nggak ada yang tahu kenapa. Nah, di tengah-tengah kekacauan inilah, John Snow mulai aksinya. Dia langsung turun ke jalan, datengin rumah satu persatu. Sementara orang lain sibuk sama bau-bauan, dia nggak peduli. Dia cuma punya satu pertanyaan penting buat setiap keluarga yang lagi berduka. Kalian biasa ambil air minum dari mana? Jadi, yang bikin dia keren itu metodenya. Simple banget, tapi jenius. Pertama, dia kumpulin data langsung dari orang-orang. Kedua, dia fokus ke satu hal aja, sumber air. Dan ketiga, ini langkah paling briliannya, dia memvisualisasikan data itu. Dia mengubah daftar nama jadi sebuah gambar di atas peta. Dan disinilah momen ahanya. Peta itu nunjukin kekuatan visualisasi yang luar biasa. Waktu Snow nandain titik-titik kematian, sebuah pola yang mengerikan tapi super jelas langsung kelihatan. Kematiannya tuh nggak nyebar acak, semuanya ngumpul ngerumun di satu titik. Pompa air umum di Broad Street. Peta itu bikin hubungan yang tadinya nggak kelihatan jadi terang benderang. Buat makin meyakinkan, Snow nyari kasus-kasus aneh atau anomali. Dia nemuin ada pabrik bir di dekat situ, tapi pekerjanya hampir nggak ada yang sakit. Kenapa? Ternyata mereka punya sumur sendiri dan, ya, minumnya bir. Begitu juga di sebuah panti sosial. Terus, ada bukti pemungkasnya. Seorang janda yang tinggalnya jauh banget dari Soho meninggal karena kolera. Usut punya usut, dia suka banget sama rasa air dari pompa Broad Street, jadi setiap hari dia minta air itu dikirim khusus buat dia. Semua bukti ngarah ke satu tersangka. Berbekal petanya yang gak bisa dibantah, Snow menghadap para pejabat kota. Meskipun awalnya mereka ragu, bukti visual di depan mata mereka terlalu kuat buat diabaikan. Akhirnya, mereka setuju buat coba-coba lepas gagang pompanya. Dan bener aja, setelah itu, kasus-kasus baru langsung berhenti total. Momen ini jadi legenda di sejarah kesehatan masyarakat. Sebuah kemenangan di mana data berhasil mengalahkan penyakit. Oke, kisah Snow tadi itu fondasinya. Sekarang, ayo kita loncat ke masa kini dan lihat gimana peta sederhana dari tinta dan kertas itu berevolusi jadi alat digital yang super canggih. Teknologi yang nerusin warisan Snow di abad 21 ini namanya Sistem Informasi Geografis atau SIG. Anggap aja ini peta John Snow versi super. Ini adalah sistem komputer yang bikin kita bisa nggak cuma memetakan satu hal, tapi juga numpuk berbagai jenis data di atas satu sama lain buat nemuin hubungan-hubungan yang tersembunyi.
Kekuatan SX itu ada di sistem lapisannya. Gini cara kerjanya. Bayangin kita ambil peta dasar sebuah kota. Terus di atasnya kita taruh lapisan transparan yang isinya titik-titik kasus demam berdarah. Di atasnya lagi kita tumpuk data curah hujan, karena nyamuk kan suka genangan air. Terakhir kita tambahin lapisan kepadatan penduduk. Nah tiba-tiba kita nggak cuma bisa lihat di mana penyakit udah terjadi, tapi kita bisa mulai prediksi di mana wabah berikutnya kemungkinan besar bakal muncul. Ini namanya pencegahan, bukan cuma reaksi. Dan buat contoh paling gede dari kekuatan SIG ini, kita semua baru aja ngalamin langsung di tahun, iya ini dia. Dashboard COVID-19 dari Universitas Johns Hopkins. Ini pada dasarnya adalah peta Jon Snow tapi skalanya global dan real time. Peta ini jadi sumber informasi utama buat seluruh dunia yang nerjemahin data pandemi yang rumit banget jadi visual yang gampang dimengerti sama siapa aja. Ini nunjukin gimana SIG jadi alat yang krusial banget di tengah krisis modern. Oke, tadi kita udah ngomongin soal memetakan apa yang sedang terjadi. Tapi gimana kalau kita bisa selangkah lebih maju lagi? Era berikutnya bukan lagi soal bereaksi, tapi soal memprediksi. Nah, inilah masa depannya. Geo AI, gabungan antara kecerdasan buatan atau AI dengan data geospasial. Ini terjadi waktu kita ngegabungin kekuatan analisis pola AI sama semua data lokasi yang kita punya. Tujuannya, benar-benar mengubah permainan. Dari yang tadinya cuma memetakan wabah, jadi bisa meramalkan di mana wabah berikutnya bakal muncul. Biar bisa ngeramal, AI ini butuh makanan berupa data yang super banyak. Bukan cuma laporan kasus, tapi juga data iklim, pola pergerakan kita dari data ponsel, bahkan sampai obrolan di media sosial soal gejala penyakit. Semuanya dicampur aduk buat nemuin sinyal-sinyal peringatan dini yang mustahil dilihat sama mata manusia. Tentu aja teknologi sekuat ini juga datang sama pertanyaan-pertanyaan besar. Di satu sisi keren banget kan kalau kita bisa dapat peringatan dini soal wabah. Tapi di sisi lain, kita harus ngomongin soal privasi data. Gimana cara kita gunain informasi ini secara bertanggung jawab? Gimana kita mastiin sistemnya adil buat semua orang? Ini diskusi penting yang harus kita hadapi bareng-bareng. Jadi kita udah lihat perjalanannya yang panjang. Dari sebuah peta simple yang digambar pakai tinta di London sampai ke algoritma AI yang super kompleks. Alatnya mungkin udah berubah drastis, tapi misinya tetap sama persis kayak misinya Jon Snow dulu. Memakai kekuatan tempat buat mencegah penyakit dan melindungi kesehatan kita semua. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat masa depan kita semua. Kita sekarang tahu kalau data kita bersama, data dari HP kita, perjalanan kita, punya kekuatan buat menghentikan pandemi berikutnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa kita bisa, tapi apa kita mau? Apa yang rela kita bagikan demi kesehatan bersama? Nah, ini jadi pemikiran buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.